Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tema 6 materi tentang daur hidup makhluk hidup. Langsung saja kita akan bahas satu persatu. Nah, pada materi daur hidup makhluk hidup, yang pertama kita bahas yaitu pengertian daur hidup itu sendiri. Yang kedua, contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Yang ketiga, hewan yang tidak mengalami. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Baik, kira-kira ada yang sudah tahu apa itu daur hidup? Oke, baik. Daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Daur hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pengertian dari metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami oleh hewan atau makhluk hidup. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Apa saja contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kupu-kupu. Kita lihat tahapan metamorfosis pada kupu-kupu, mulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Telur, ulat atau larva, pompong atau pupa, dan kupu-kupu. Yang kedua, katak. Telur, berudu setelah menetas menjadi berudu. Setelah 3 minggu, insang berudu akan tertutup kulit. Ya. Nah, nanti akan menjadi katak muda dan katak dewasa. Lagi sekali, ini adalah metamorfosis pada katak, telur, berudu atau kecebong, katak muda dan katak dewasa. Baik, katak berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Nah, pada saat bertelur, telur tersebut akan menetas menjadi berudu. Kira-kira setelah 3 minggu, insang berudu akan tertutup kulit. Selanjutnya, kaki belakang berudu akan terbentuk. Kaki belakang berudu akan membesar ketika kaki depan mulai tumbuh. Saat katak katak berekor kurang lebih berumur 12 minggu, ekornya akan memendek dan katak mulai bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Pada tahap metamorfosis pada katak mengalami beberapa perubahan, ya, yang ketika dia masih berudu itu bernapas menggunakan insang, sedangkan ketika sudah dewasa itu menggunakan paru-paru. Nah, sedangkan untuk kupu-kupu, yaitu kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat atau sering kita kenal dengan larva. Ulat kemudian akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah cukup waktunya, kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya yang ketiga adalah lebah. Nah, daur hidup lebah seperti pada gambar, telur, larva, pupa, dan lebah dewasa atau disebut dengan imago. Yang keempat, daur hidup lalat. Yang pertama telur,
yang kedua larva, pupa, dan lalat. Daur hidup lalat. Lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Telur lalat menetas menjadi larva yang disebut dengan belatung. Jadi ingat anak-anak, pada lalat, larva atau ulatnya itu sering kita kenal, sering kita dengar, yaitu kata belatung. Kemudian larva tumbuh dan berkembang menjadi kepompong. Selanjutnya kepompong akan berubah menjadi lalat dewasa. Baik, untuk yang kelima, nyamuk. Nah, nyamuk ya, telur, larva, pupa. Sama seperti hewan-hewan sebelumnya, nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik atau kita sebut dengan larva. Jadi kalau pada kupu-kupu yaitu larva atau ulat, sedangkan pada nyamuk larva itu bisa kita sebut dengan jentik-jentik. Selanjutnya jentik-jentik berkembang menjadi pupa dan pupa berkembang menjadi nyamuk. Nah, pada daur hidup nyamuk itu ada yang tahap yang merugikan manusia, yaitu ketika berada pada fase dewasa, yaitu nyamuk dewasa. Itu bisa menyebabkan penyakit atau mengakibatkan penyakit DBD ya, nyamuk demam berdarah. Nah, kita kembali untuk yang kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu ada yang menguntungkan petani dan ada yang merugikan petani pada daur hidupnya. Yang menguntungkan petani yaitu ketika kupu-kupu berada pada fase kupu-kupu. Sedangkan yang merugikan petani yaitu ketika berada pada fase ulat, karena ulat akan memakan daun tumbuh-tumbuhan. Baik, kita lanjut ke nomor 6, semut. Nah, semut juga termasuk hewan yang mengalami daur hidup sempurna ya, metamorfosis sempurna. Ya, seperti biasa telur, larva, pupa, dan imago. Yang terakhir, yang ketujuh, nyamuk. Ini bukan nyamuk ya, ini adalah kumbang. Ya, kumbang. Telur dimulai dari telur, larva, pupa, dan kumbang. Mohon maaf ini salah tulis. Nah, untuk selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Tadi sudah jelaskan sebelumnya, metamorfosis itu ada dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang tidak mengalami proses pupa dan larva. Nah, setelah menetas, bentuk hewan tersebut sudah mirip dengan induknya. Oke, apa saja contoh hewan metamorfosis tidak sempurna? Ya, ini termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna seperti kecoa. Kecoa dimulai dari telur, nimfa, dan imago. Nimfa itu hewan muda, sedangkan imago hewan yang sudah dewasa. Ini ada jangkrik, ada lalang, ya, ada capung. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalau metamorfosis sempurna itu tahapannya sekurang-kurangnya ada 4 tahapan. Dan ciri-cirinya berbeda, setiap tahapannya berbeda ya. Tahapan yang 1, 2, dan 3-nya berbeda setiap tahapannya. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna yaitu mirip tahapannya ya. Ciri-cirinya metamorfosis tidak sempurna antara lain saat menetas bentuk hewan sudah mirip induknya. Nah, ini ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Nah, biasanya telur setelah menetas disebut dengan nimfa atau hewan muda, baru nanti berkembang menjadi imago atau hewan dewasa.
hewan yang tidak mengalami metamorfosis, ya. Nah, itu hewan yang tidak mengalami perubahan dalam tahap perkembangannya. Lagi sekali, hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan pada tahap perkembangannya. Contoh, ini ada ayam, ya. Terus ada kelinci. Nah, yang tidak mengalami proses biasanya hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ini ya, yang cara melahirkan itu biasanya hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau dia hanya mengalami daur hidup saja. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.